Halo sahabat Merdeka, berjumpa dengan saya Lulu Handayani dalam Top News Selasa 5 Desember 2023. Berita pertama, Anies Baswedan menyindir heboh Gibran, sebut asam sulfat. Selanjutnya, Gibran menegaskan siap melakukan debat melawan Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyindir Gibran Rakabuming Raka. Gibran diketahui salah sebut asam folat menjadi asam sulfat bagi ibu hamil. Dalam acara Desak Anies Baswedan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Anies menjawab pertanyaan terkait heboh asam sulfat. Menjawab pertanyaan itu, Anies menegaskan bahwa yang benar adalah asam folat. Tidak berhenti sampai di situ, Anies dengan lantang menyebut bahwa asam folat berasal dari tanaman dan bukan di bengkel. Respon Bapak gimana? Apa Bapak juga mengadakan program makan siang gratis itu? Nah, gimana tuh Bang? Baru-baru ini juga anak bayi mau dikasih asam sulfat katanya. Boleh Bang dijawab. Silakan. Gini. Menangani stunting itu tidak pada usia sekolah. Menangani stunting itu sebelum ibu hamil. Ingat-ingat nih, sebelum ibu hamil. Jadi kesehatan calon ibu itu sudah harus dipikirkan. Calon ibu nih, baru calon ibu. Dan calon ibu itu membutuhkan itu tadi. Apa tadi yang disebutkan? Satu adalah zat besi, dibutuhkan sekali. Zat besi. Zat besi dapatnya dari mana? Ya, dari daging, dari makanan. Kemudian yang kedua adalah yodium. Kita tahu yodium. Yang ketiga asam folat. Asam folat itu didapatnya dari tanaman, bukan di bengkel. Nggak ada asam folat itu. Bukan asam sulfat berarti ya? Asam folat. Asam folat. Okay. Nah, itu diberikan lewat apa? Pemberian kepada ibu hamil. Sebelumnya Gibran salah menyebut asam folat menjadi asam sulfat. Hal itu ia sampaikan saat berbicara soal mewujudkan Indonesia Emas di 2024. Caranya dengan menghapuskan stunting. Berita selanjutnya, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menegaskan siap melawan dua cawapres lainnya Mahfud MD dan Muhaimin Iskandar atau Caimin dalam debat Pilpres 2024. Gibran menegaskan siap menghadapi dua tokoh yang sudah berpengalaman itu. Usai hadir di Gelora Bung Karno Arena, Jakarta, Gibran mengaku telah menampung masukan dari para ahli, pakar, hingga masyarakat untuk bahan debat pada Selasa 12 Desember 2023. Gibran juga mendapat banyak masukan dari influencer, Gen Z, dan milenial untuk inovasi ke depan. Dari banyaknya masukan tersebut, Gibran optimis menghadapi debat melawan dua cawapres lawannya. Dikit mas. Soal lain itu apa? Iya, sudah persiapan. Dari semua lapisan masyarakat. Enggak, tidak harus dari para ahli ya. Dari ahli, dari pakar ada, tapi dari masukan-masukan dari masyarakat juga kami tampung semua ya untuk bahan debat nanti. Kayak kemarin kita bertemu dengan para influencer, Gen Z, milenial, banyak sekali masukan-masukan baru. Maksudnya untuk inovasi-inovasi ke depan ya, untuk menghadapi tantangan-tantangan zaman. Sebelumnya, KPU telah menetapkan tema khusus untuk setiap sesi dalam debat Pilpres 2024. Mulai dari hukum dan pemberantasan korupsi, hingga soal investasi dan kesehatan. Demikian informasi kali ini bersama saya, Lulu Handayani. Simak berita lainnya hanya di merdeka.com.